Halo para pencari ketenangan sejati, selamat datang kembali di channel Amerta, tempat kita menggali kebijaksanaan abadi dari para stoik. Di zaman di mana setiap orang berlomba untuk membuktikan diri, memiliki opini untuk setiap isu, dan selalu ingin terlihat paling benar. Pernahkah Anda merasa lelah? Lelah dengan gesekan ego, lelah dengan perdebatan tanpa ujung, dan lelah dengan keharusan untuk selalu tampil pintar. Ada pepatah yang mengatakan, orang bijak sering pura-pura bodoh. Kalimat ini sering disalahartikan sebagai trik licik untuk memanipulasi situasi. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik kesederhanaan kalimat itu, tersembunyi sebuah senjata stoik yang paling ampuh. Sebuah filosofi yang, jika diterapkan dengan benar, akan melindungi kedamaian batin Anda dari badai validasi eksternal. Hari ini, kita tidak akan membahas cara menjadi malas atau mengabaikan pengetahuan. Sebaliknya, kita akan mempelajari seni yang jauh lebih tinggi, kerendahan hati intelektual dan pengendalian diri ala Marcus Aurelius dan Epictetus. Ini adalah kekuatan yang Anda temukan saat Anda memilih untuk diam, saat Anda memilih untuk tidak melompat mengoreksi, dan saat Anda dengan sengaja menerima label "aku tidak tahu", meski Anda sebenarnya tahu. Ini adalah tentang mengarahkan energi yang tersimpan dari perdebatan tak perlu menuju hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, karakter kita sendiri. Tonton sampai akhir karena kita akan membedah 3 bab penting tentang bagaimana pura-pura bodoh adalah kunci menuju kehidupan yang lebih terkendali, fokus, dan yang paling penting, damai. Mari kita temukan kekuatan dalam keheningan. Kita memulai perjalanan ini dengan fondasi yang tak tergoyahkan dari seluruh filsafat stoikisme, yaitu dikotomi of control atau dikotomi kendali. Filsuf agung Epictetus mengajarkan kita sejak awal Enchiridion-nya bahwa di dunia ini ada hal-hal yang berada dalam kendali penuh kita dan ada hal-hal yang sama sekali tidak. Hal-hal di luar kendali kita adalah tubuh kita, harta benda, reputasi, jabatan, dan yang paling penting dalam konteks kita, opini dan penilaian orang lain terhadap kita. Sebaliknya, hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita hanyalah satu hal, yaitu prohairesis, atau kemampuan kita untuk membuat pilihan moral, penilaian, dan reaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi. Inilah kunci pertama mengapa pura-pura bodoh adalah kekuatan stoik, karena tindakan itu secara langsung mengakui batas kendali ini. Ketika kita bersikeras untuk selalu terlihat benar, selalu mengoreksi, dan selalu memenangkan setiap perdebatan, kita sedang berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali kita, yaitu opini orang lain. Kita secara tidak sadar sedang menyerahkan ketenangan kita sendiri, kebebasan batin kita, kepada kehendak dan pikiran orang lain. Dan inilah, menurut Stoik, akar dari semua penderitaan dan kegelisahan. Semakin Anda berusaha mengendalikan yang tak terkendali, semakin Anda akan merasa frustrasi, marah, dan terhambat. Mari kita bongkar lebih dalam tentang prohairesis. Dalam bahasa Yunani, ini sering diterjemahkan sebagai pilihan moral atau pilihan kehendak. Ini adalah satu-satunya benteng kebebasan kita yang mutlak. Anggaplah pikiran Anda adalah sebuah benteng, dan gerbangnya adalah prohairesis. Segala sesuatu dari luar, kritikan, pujian, penghinaan, data baru, kebodohan orang lain, adalah utusan yang datang ke gerbang ini. Tugas Anda sebagai penjaga benteng adalah memilih apakah Anda akan mengizinkan utusan itu masuk dan mengganggu kedamaian di dalamnya atau tidak. Ketika seseorang melontarkan kritik atau pernyataan yang jelas-jelas salah, reaksi otomatis kita adalah mengangguk. Kita memberi persetujuan pada kesan bahwa kita harus membela kehormatan intelektual kita. Kita membiarkan opini mereka, yang sepenuhnya adalah urusan mereka, mengganggu prohairesis kita, yang sepenuhnya adalah urusan kita. Disinilah letak kekuatan deklarasi, "Aku tidak tahu," atau "Menarik sekali, saya akan mempelajarinya lebih lanjut," atau bahkan hanya diam. Tindakan memilih untuk tidak langsung bereaksi ini adalah praktik paling murni dari pengendalian prohairesis. Anda secara sadar menolak untuk menyetujui gagasan bahwa nilai diri Anda ditentukan oleh pengetahuan Anda di mata orang lain. Epictetus pernah berkata, "Tidak mungkin seseorang mulai belajar apa yang dia pikir sudah dia ketahui.
Kalimat ini merangkum esensi dari kerendahan hati intelektual. Kebodohan yang kita pura-purakan bukanlah ketidaktahuan yang sesungguhnya, melainkan penghapusan ego yang menuntut kita untuk selalu memiliki jawaban. Dengan mengambil posisi, aku tidak tahu, kita membuka diri pada dua hal yang esensial untuk perkembangan stoik. Pertama, kita menciptakan ruang untuk belajar. Ketika kita mengklaim tahu segalanya, kita menutup pintu pada potensi kebenaran yang baru atau perspektif yang berbeda. Kerendahan hati yang dipaksakan ini memaksa pikiran kita untuk tetap lentur. Kedua, dan ini jauh lebih dalam, kita menguji karakter kita sendiri. Ketika Anda diremehkan atau dicemooh karena ketidaktahuan yang Anda tampilkan, ego Anda akan berteriak minta dibela. Momen itu adalah medan perang stoikisme. Jika Anda mampu menahan dorongan untuk membela diri, jika Anda bisa membiarkan orang lain pergi dengan anggapan bahwa Anda mungkin bodoh, Anda telah memenangkan pertempuran prohairesis yang paling sulit. Anda telah membuktikan bahwa kebahagiaan dan harga diri Anda tidak bergantung pada sehelai kain rapuh bernama reputasi. Pikirkan ini, kita semua mencari kebebasan, bukan? Kebebasan sejati, menurut para stoik, adalah kebebasan dari keterikatan emosional pada hal-hal eksternal. Keinginan untuk diakui sebagai orang pintar adalah salah satu belenggu terberat. Orang yang pintar sejati tidak perlu memverifikasi kepintarannya. Justru orang yang insecure lah yang merasa harus selalu pamer. Ketika Anda memilih pura-pura bodoh, Anda melepaskan belenggu ketergantungan pada pujian dan pengakuan. Anda menjadi tuan atas pikiran Anda sendiri. Satu lagi pemikiran dari Epictetus yang sangat kuat. Jika Anda ingin membuat kemajuan, bersabarlah untuk dianggap bodoh dan bodoh sehubungan dengan hal-hal eksternal. Disinilah letak ironi stoik yang indah. Dengan bersedia untuk terlihat bodoh di mata dunia, dengan merangkul kerendahan hati, kita sebenarnya sedang memperkuat satu-satunya hal yang benar-benar membuat kita bijaksana. Integritas moral dan penguasaan diri kita. Kita memindahkan fokus dari drama eksternal yang kacau ke kedamaian internal yang stabil dan tak tergoyahkan. Jadi, bab 1 ini mengajarkan kita bahwa pura-pura bodoh adalah praktik transformatif yang berakar pada dikotomi kendali. Ini adalah deklarasi bahwa Anda menghargai kedamaian batin Anda yang berada dalam kendali penuh Anda, jauh di atas opini orang lain yang berada di luar kendali Anda. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi pribadi yang bebas, tak terhambat dan tak tertaklukkan oleh penilaian dunia luar. Kekuatan seorang stoik sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang ia ketahui, melainkan pada seberapa baik ia mengendalikan reaksi dan persetujuannya terhadap pengetahuan itu. Dan seringkali, pengendalian terbaik adalah dengan memilih untuk diam, memilih untuk mendengarkan, dan memilih untuk dengan bijaksana mengatakan, "Aku tidak tahu." Jika pada bab 1 kita telah menetapkan bahwa pura-pura bodoh adalah bentuk penguasaan diri atas apa yang bisa kita kontrol, yaitu penilaian internal kita, maka di bab 2 ini, kita akan melihat sisi luar dari praktik ini. Bagaimana ia berfungsi sebagai cermin untuk menguji karakter orang lain dan sebagai perisai bagi ketenangan batin kita. Ini adalah seni bela diri stoikisme yang paling halus, di mana lawan Anda kelelahan karena Anda menolak untuk melawan. Seringkali, keinginan kita untuk memamerkan kecerdasan atau mengoreksi kesalahan orang lain muncul dari hasrat terdalam kita untuk divalidasi. Kita secara naluriah percaya bahwa mendapatkan pengakuan adalah satu-satunya cara untuk menegaskan nilai diri kita. Ketika kita dihadapkan pada situasi di mana seseorang meremehkan, salah informasi, atau bahkan secara terang-terangan menghina kita, reaksi emosional yang tak terkontrol adalah segera melompat ke posisi defensif. Kita merasa harus membuktikan bahwa mereka salah dan kita benar agar harga diri kita aman. Namun, para stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan dorongan ini. Dan inilah di mana pura-pura bodoh memainkan peranan penting. Filsuf Seneca menceritakan kisah tentang Cato muda, seorang penganut stoik yang teguh. Ketika Cato dipukul di wajah oleh seseorang, dia tidak marah, tidak membalas, dan bahkan tidak memaafkan. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan. Bagi orang kebanyakan, ini tampak seperti kebodohan, kelemahan, atau ketidakmampuan untuk membela diri. Bagi Seneca, ini adalah manifestasi tertinggi dari kekuatan batin. Cato tidak mengizinkan tindakan eksternal, pukulan, dan anggapan penghinaan yang menyertainya.
memasuki benteng batinnya. Dia menolak untuk memberikan persetujuan emosional sehingga secara efektif meniadakan penghinaan itu. Ini adalah inti dari kekuatan diam kita. Ketika kita pura-pura bodoh saat dihadapkan pada kritik atau penghinaan, kita sedang melakukan hal yang sama. Kita menolak memberikan persetujuan pada premis bahwa kata-kata mereka memiliki kekuatan untuk menyakiti kita. Kita menempatkan diri kita pada posisi yang tidak terpengaruh, seolah-olah kritikan itu hanyalah angin lalu yang tidak memiliki substansi moral. Seorang stoik tahu bahwa penghinaan hanyalah kata-kata, dan itu hanya menjadi penghinaan jika kita menyetujui penilaian bahwa kata-kata itu merugikan kita. Lebih jauh, praktik ini memberi kita manfaat berupa pengamatan karakter yang jernih. Ketika Anda memilih diam dan membiarkan orang lain terus berbicara, bahkan saat mereka salah, Anda memberi mereka cukup tali untuk menunjukkan sifat sejati mereka. Jika mereka terus menekan, memaksakan kebenaran mereka, atau menikmati anggapan bahwa mereka lebih unggul dari Anda telah mendapatkan data berharga tentang karakter dan niat mereka. Dalam keheningan, Anda mengamati. Apakah orang ini termotivasi oleh kebenaran atau oleh kebutuhan untuk mendominasi? Apakah mereka ingin belajar atau hanya ingin didengarkan? Kebodohan yang Anda tampilkan berfungsi sebagai cermin yang memaksa mereka untuk menunjukkan wajah asli mereka tanpa distorsi ego Anda yang ikut campur. Selain itu, stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau apatis, tetapi justru mendorong simpati rasional atau oikeiosis, perluasan lingkaran kepedulian dari diri sendiri hingga ke seluruh umat manusia. Marcus Aurelius, kaisar filsuf, sering mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak marah kepada orang yang berbuat salah, karena mereka melakukan kesalahan karena ketidaktahuan mereka akan apa yang baik dan apa yang jahat. Ketika Anda memilih untuk menanggapi kebodohan orang lain dengan kerendahan hati, Anda sedang mempraktikkan simpati ini. Anda menyadari bahwa kemarahan, arogansi, atau keinginan mereka untuk membuktikan diri mungkin berasal dari rasa insecurity, penderitaan masa lalu, atau sekadar kegagalan nalar. Dalam momen itu, pura-pura bodoh bukan lagi strategi defensif, melainkan tindakan belas kasih yang dingin dan rasional. Anda tidak marah kepada mereka karena mereka tidak menguasai hal yang tidak dapat mereka kuasai, pikiran mereka sendiri. Anda hanya fokus menguasai hal yang dapat Anda kuasai, pikiran Anda sendiri. Tindakan menahan diri ini juga merupakan latihan disiplin keinginan kita. Stoikisme mengidentifikasi keinginan untuk mendapatkan validasi eksternal sebagai salah satu emosi yang paling mengikat kita. Setiap kali kita sukses pura-pura bodoh dan merasa damai karenanya, kita sedang melonggarkan ikatan emosional kita pada popularitas, pujian, dan reputasi. Kita sedang melatih diri kita untuk menjadi indifferent, bukan berarti tidak peduli, tetapi memperlakukan hal-hal eksternal tersebut sebagai tidak penting untuk kebahagiaan sejati terhadap opini orang lain. Kesimpulannya, dalam bab 2 ini, kita telah melihat bahwa deklarasi "aku tidak tahu" adalah alat multifungsi seorang stoik. Ini adalah perisai yang membuat penghinaan menjadi tidak berdaya, sebuah cermin yang mengungkapkan karakter orang lain, dan sebuah ujian yang terus-menerus menguatkan benteng batin kita sendiri. Dengan menolak untuk membela diri atau memamerkan pengetahuan, kita tidak hanya menjaga ketenangan kita juga menjadi pengamat yang lebih baik, praktisi kebajikan yang lebih kuat, dan yang paling penting, individu yang benar-benar bebas dari tirani opini orang lain. Inilah esensi dari kekuatan diam. Tidak ada yang bisa menyentuh karakter Anda tanpa persetujuan Anda. Dan saat Anda memilih untuk pura-pura bodoh, Anda memilih untuk menarik persetujuan itu. Setelah kita memahami bahwa pura-pura bodoh adalah manifestasi dari pengendalian prohairesis, bab 1, dan perisai yang menjaga karakter kita dari kritik, bab 2, kita tiba pada bab yang paling pragmatis. Di bab 3 ini, kita akan melihat mengapa praktik kerendahan hati intelektual ini adalah strategi yang paling efisien untuk menghemat dua sumber daya stoik paling berharga, waktu dan energi mental. Seorang stoik sejati, seperti yang ditekankan oleh Seneca dalam karyanya On the Shortness of Life, adalah mereka yang paling menghargai waktu. Seneca berargumen bahwa hidup kita terasa pendek bukan karena memang singkat, tetapi karena kita menyia-nyiakannya.
kita membuang waktu dalam kegiatan yang tidak penting, termasuk dalam pertengkaran, gosip, dan yang relevan dengan topik kita, upaya tiada akhir untuk memenangkan setiap argumen. Bayangkan jumlah energi mental yang terbuang hanya untuk menyusun kalimat koreksi, mencari data pendukung, atau sekadar merasa kesal karena orang lain salah. Perdebatan, bahkan yang dimenangkan, selalu meninggalkan kita terkuras, terganggu, dan jauh dari ketenangan batin. Kerugiannya tidak sebanding dengan kepuasan sesaat karena terlihat benar. Ketika Anda memilih untuk pura-pura bodoh atau setidaknya menangguhkan dorongan untuk mengoreksi, Anda secara otomatis mengalihkan energi vital itu kembali ke benteng batin Anda. Anda menciptakan sebuah buffer energi mental. Energi yang seharusnya Anda gunakan untuk mengoreksi fakta di media sosial atau membela ide Anda di rapat, kini tersedia untuk pekerjaan yang benar-benar penting, membangun karakter Anda, fokus pada tugas Anda saat ini, atau berkontemplasi. Inilah esensi dari manajemen waktu stoik, menggunakan waktu yang ada untuk meningkatkan diri, bukan untuk hal-hal yang tergantung pada penilaian eksternal. Konteks ini membawa kita pada ajaran Kaisar Marcus Aurelius tentang penyederhanaan. Dalam Meditations, Aurelius sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini perlu? Dia mendorong kita untuk menyingkirkan sebagian besar hal yang kita katakan dan lakukan karena sebagian besar adalah hal yang tidak penting. Aurelius mengatakan, sibukkan dirimu dengan sedikit hal jika kamu ingin merasa tenang. Namun, ia menambahkan, bahkan lebih baik lagi jika kita membatasi diri pada apa yang esensial, apa yang dibutuhkan oleh nalar dan sifat sosial kita. Pura-pura bodoh adalah penerapan langsung dari prinsip ini. Ketika Anda terlibat dalam perdebatan, Anda tidak hanya membuang waktu, Anda juga memperumit hidup Anda secara tidak perlu. Anda menambahkan kerumitan emosional, konflik interpersonal, dan daftar tugas mental yang harus diselesaikan. Dengan diam, Anda memilih jalan kesederhanaan. Anda secara efektif mengatakan, konflik ini tidak esensial bagi kebajikan atau tujuan hidup saya, dan dengan demikian Anda menghilangkannya dari daftar hal yang harus Anda tangani. Tindakan ini secara instan menghasilkan ketenangan, karena sebagian besar kegelisahan kita sebenarnya berasal dari komplikasi yang kita ciptakan sendiri. Lebih lanjut, kebodohan sukarela ini memberi Anda kejelasan fokus. Ketika Anda tidak terbebani oleh kebutuhan untuk selalu tahu atau selalu benar, pikiran Anda menjadi tenang dan terarah. Ini seperti mematikan semua aplikasi yang berjalan di latar belakang komputer Anda. Anda tidak lagi menghabiskan bandwidth mental untuk hal-hal yang tidak Anda kontrol. Ini memungkinkan Anda untuk mempraktikkan aksi yang tepat, kata Konta, yaitu melakukan setiap tugas yang ada di depan Anda dengan upaya terbaik Anda sepenuhnya selaras dengan kebajikan. Apakah Anda sedang mengerjakan proyek, mendengarkan pasangan, atau hanya menikmati kopi? Pikiran Anda tidak terbagi karena Anda telah melepaskan beban untuk memikirkan atau mengoreksi hal-hal sepele yang tidak relevan. Dan ada manfaat yang sangat strategis. Dalam banyak konteks, pura-pura bodoh adalah cara cerdas untuk mengalahkan manipulator atau penguji. Orang yang mencoba menguji batas atau mencari kelemahan Anda seringkali mengandalkan reaksi emosional Anda. Begitu Anda menunjukkan kemarahan, frustrasi, atau pertahanan diri, mereka tahu mereka telah menemukan kelemahan Anda. Ketika Anda merespons dengan ketenangan, senyum, dan bahkan sedikit kerendahan hati, seolah-olah Anda tidak mengerti atau tidak peduli dengan permainan mereka, Anda telah menetralkan seluruh strategi mereka. Kekuatan mereka bergantung pada respons Anda, dan dengan memilih bodoh, Anda menahan respons itu. Maka, pura-pura bodoh bagi seorang stoik bukanlah akhir dari kebijaksanaan, melainkan alat praktis yang tak ternilai dalam perjalanan menuju kehidupan yang berbudi luhur dan tenang. Ini adalah cara untuk menghormati ajaran Seneca tentang penggunaan waktu yang bijak dan mengadopsi prinsip penyederhanaan dari Marcus Aurelius. Ini adalah pilihan sadar untuk melindungi ketenangan Anda, menjaga fokus Anda, dan menolak penambahan kerumitan yang tidak perlu dalam hidup Anda. Itu adalah kebebasan sejati, di mana Anda menjadi begitu fokus pada perbaikan batin Anda sendiri sehingga opini dangkal dunia luar kehilangan semua kekuatan dan daya tariknya. Dengan mempraktikkan kekuatan diam ini, Anda tidak hanya hidup dengan lebih tenang, tetapi Anda juga menjadi individu yang lebih efektif dan benar-benar bijaksana.
Kita telah menyelesaikan perjalanan ini dan membongkar mitos pura-pura bodoh yang ternyata adalah salah satu praktik stoikisme yang paling mendalam dan praktis. Ingatlah, kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa sering Anda memenangkan perdebatan, tetapi pada seberapa baik Anda mengendalikan benteng batin Anda sendiri. Pura-pura bodoh bukanlah trik untuk menipu orang lain. Itu adalah strategi jenius untuk melindungi waktu dan energi mental Anda, yang merupakan aset paling berharga Anda. Ini adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri, sebuah deklarasi bahwa nilai diri Anda tidak dapat ditentukan oleh pujian atau kritik dari dunia luar. Ketika Anda menolak untuk bereaksi terhadap penghinaan, Anda mempraktikkan kebajikan Cato. Ketika Anda mengabaikan hal-hal sepele, Anda menghormati ajaran Seneca tentang penggunaan waktu yang bijak. Dan ketika Anda memilih kesederhanaan di atas kerumitan ego, Anda berjalan di jalur ketenangan Marcus Aurelius. Saya tantang Anda minggu ini. Cari satu momen di mana Anda tergoda untuk menunjukkan bahwa Anda tahu segalanya. Hentikan dorongan itu, ambil napas dalam, pilih keheningan. Biarkan orang lain pergi dengan anggapan mereka. Amati bagaimana kedamaian yang Anda rasakan jauh lebih bermanfaat daripada validasi eksternal apapun. Terima kasih telah menemani saya di episode ini. Jika Anda menemukan nilai dalam konsep kekuatan diam ini, berikan like pada video ini dan subscribe channel Amerta untuk dosis kebijaksanaan mingguan Anda. Tetap fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Sampai jumpa dan salam stoik.